Mungkin ada sama Kario, mungkin ada yang belum, jadi kita dipersilakan. Iya. Terima kasih Kak Tiara atas waktunya. Maaf ya belum fokus nih, otak masih nolek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya. Ya, selalu ya, yang lagi di rumah atau mungkin yang lagi di luar yang menyimak, terima kasih banyak. Pagi ini kita bakal belajar seru-seruan aja mengenai hal yang berbeda, yaitu soal painting ya. Nanti kita bakal coret-coret seni yang lain yang mungkin masih penting dengan tema yang kita pelajari, karena basicnya juga sama dengan tema. Mungkin perkenalannya itu ya, nanti aku bakal pakai untuk tutorial simple aja, face painting. Kalau misalkan kita mau pergi ke peta atau ke kita bisa pakai contoh desain ini yang nanti akan aku. Oke. Ini bikinnya di wajah sendiri atau ada model, Kang? Ya, kebetulan pagi ini aku ada model yang alhamdulillah bersedia, yang model dadakan gitu kan. Karena kemarin sempat gak kepikiran mau pakai model gitu kan, gitu. Tapi alhamdulillah ada yang bersedia teman aku, jadi nanti kita pakai model ya. Kita lihat, kita akan coret-coret mukanya. Lebih enak di model sih ya. Betul, lebih gampang. Karena di muka sendiri susah, pegalnya minta ampun gitu kan. Makan waktu juga aku muka sendiri kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Gitu, Teman-teman boleh jadi ini ya, mikrofonnya dimatiin dulu, terus siapkan pulpen dan buku buat mencatat apa-apa saja. Sambil Kang Rio nanti ini praktek. Yang nanya ya, juga boleh. Praktek, ya. Nanya yang simpel-simpel aja ya pertanyaannya ya. Biar nggak panjang kan, Kang? Jawabnya. Tentunya juga, oh ya, Rio mau ngucapin juga terima kasih kepada Kak Siska, ya kepada Sahena Online Class yang sudah memberikan tantangan buat Rio dan juga kesempatan menjadi salah satu narasumber pagi hari ini. Nanti Rio cerita kenapa sih ini menjadi tantangan buat Rio gitu ya. Nanti kita cerita di perjalanan praktek nanti. Oke, kita mulai ya. Teman-teman boleh mungkin yang mau on cam juga boleh on cam aja biar kita kayak berasa dua arah gitu ya. Tapi mungkin mikrofonnya bisa di mute dulu gitu kan. Gitu. Ini kamera depan apa belakang, Kang? Ini kamera depan deh aku. Sebentar ya. Aku juga serem banget muka gue. Luasnya banyak banget. Ini sebelum kita belajar face painting gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah mengenal face painting itu apa ya, seperti yang dia pakai seperti ini. Jadi face painting itu adalah seni melukis wajah. Tapi ini berbeda dengan make up karakter ya. Kalau make up karakter kan lebih kompleks gitu kan, harus ada dasarnya dulu, baru dimodif lagi dengan make up karakter menyerupai benar-benar mirip dengan karakter yang mau dibikin, atau bisa juga mungkin sampai merubah wajah seseorang gitu kan, sampai mirip wajah seseorang. Nah, kalau face painting ini lebih kepada untuk fun aja, jadi kita benar-benar kayak menggambar kayak di kertas tapi beralih ke media wajah gitu, makanya dinamainya face painting gitu. Nah, face painting ini teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar praktek, perlu kita ketahui face painting ini ada dua macam bahan yang dipergunakan. Ada water base dan juga ada oily base. Nah, water base itu yang berbahan dasarnya air atau bisa dihilangkan dengan hanya menggunakan air aja. Jadi itu namanya water base. Nah, sementara yang oily base itu, nah ini yang water base ya yang Rio pakai seperti ini. Jadi kalau misalkan Rio hapus pakai air aja ini udah hilang gitu. Itu water base. Jadi hampir sama kayak watercolor yang buat di kertas.
Sementara ada juga yang oily base. Yang oily base itu ada lagi ini seperti bahannya tuh kayak lipstick, agak berminyak gitu, ada minyak-minyaknya. Nah, lebih kayak gini, berminyak. Nah, ini namanya oily base, bahan dasarnya dari minyak. Seperti jadi kayak cat, kan ada cat air, ada cat minyak. Nah, ini pun sama, untuk face painting juga sama. Ada yang berbahan air dan juga minyak, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalkan kita mau belajar face painting, kita juga membutuhkan ini yang namanya macam-macam kuas. Nah, ini juga sebenarnya kuasnya itu masing-masing itu ada namanya, cuma bahasa Inggris susah, ribet gitu ya. Jadi kita nanti akan dibagi menjadi beberapa aja. Yang pertama ini ada kuas yang besar seperti ini yang nge-flat, namanya flat brush seperti ini. Nah, ini tuh flat brush ini biasanya untuk mengcover area yang luas. Jadi misalkan mau area yang luas diwarnain semua, misalkan separuh, ya udah pakainya ini yang lebih cepat gitu kan untuk mengcover areanya. Atau kita mau pakai si warnanya itu ada yang dua warna, misalkan merah sama biru, sekali oles langsung ada dua warna. Kayak di ombre gitu kan? Ya, kayak ombre, ini yang flat brush seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada juga kuas yang seperti ini, yang miring, yang zigzag kayak gini ya. Tuh. Nah, seperti ini juga hampir sama penggunaannya, cuma nanti dia lebih ke untuk gradasi kayak bikin garis tebal ke tipis sekali jalan, ya, kayak kaligrafi. Kalau itu kayak kaligrafi nanti bentuknya seperti itu. Kemudian ada juga yang paling sering digunakan nih seperti ini, brush nomor 2 sama nomor 3, ini untuk gambar basic-basicnya. Jadi kayak kalau digambar tuh kayak pulpennya lah yang paling sering dipakai itu nomor 2 sama nomor 3 biasanya kayak gini basicnya. Kemudian juga ada yang paling kecil ini seperti ini, hampir sama kayak kuas buat nail art ya, ini panjang banget kayak gini. Terus ada juga yang agak pendekan seperti ini. Tuh, tapi ini yang paling kecil. Ini untuk garis-garis liner, untuk garis-garis kecilnya pakainya yang ini. Jadi itu dibagi beberapa jenis kuas ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk cat airnya juga, face paintnya juga, biasanya kebanyakan itu, kalau kita baru belajar itu, kita memerlukan 5 warna dasar aja. Nah, merah, kuning, biru, terus juga ada hitam, sama ada putih. Untuk yang basic-basicnya gitu ya, seperti itu. Nah, adapun misalkan warna-warna lainnya, bisa kita mencampur sendiri. Kita tinggal belajar aja, tinggal cari di Google aja palet kombinasi warna. Nanti kita bakal tahu kalau misalkan mau ada warna hijau, apa aja sih, kuning sama biru gitu ya. Jadi nanti ada petunjuk-petunjuknya sendiri. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet nyampur-nyampur warna, ada juga palet warna ini yang udah menjadi beberapa warna yang memang udah terpisah warna-warninya. Gitu. Seperti ini contohnya ya, misalkan kayak gini tuh, yang udah ada warna-warninya tinggal dipakai aja. Udah kayak palet ya, udah kayak palet gitu ya, seperti ini. Ya, ini face painting-nya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah ini. Ini tuh air putih biasa yang pakai spray. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau kita mau menggambar itu, ini kan face painting kan kayak kering gitu kan, kering. Nah, nanti kalau misalnya mau dipakai, disemprotin dulu nih, semprotin kayak gini, disemprot jadi dia lembab dan juga basah sampai dia kelihatan creamy, baru bisa diolesin pakai kuas. Jadi kemana-mana harus bawa semprotan air ini, itu untuk memudahkan. Kemudian kita juga membutuhkan tisu seperti biasa, tisu itu untuk membersihkan kuas-kuasnya ya, karena kan kuas beberapa kali pakai gitu kan untuk beberapa warna. Nah, kita juga membutuhkan kayak semacam wadah yang ada air banyaknya, yang ada airnya untuk membersihkan. Kenapa? Tisunya yang basah apa yang kering? Kenapa Kak Tiana? Tisunya yang kering aja, karena kan gini, kalau tisunya tisu kering. Tisunya tisu kering, jadi ini kan aku udah ada wadah ya, ini udah ada wadah berisi air. Jadi nanti kalau misalkan mau dipakai, si kuasnya celupin dulu, habis dicelupin baru ditempelin dulu ke tisu biar agak sedikit lembab, jangan terlalu basah. Karena kalau terlalu basah, aplikasi catnya jadi nggak rata, malah kayak
transparan gitu jadinya kan, seperti itu. Jadi api totolin ke air, ditisuin dulu sedikit, baru ngambil warnanya, seperti itu. Terus teman-teman juga membutuhkan brush ya, brush kayak gini. Beauty blend. Beauty blend, pas busa ya. Semakin banyak warna yang digunakan, teman-teman pasti bakal membutuhkan lebih banyak lagi yang seperti ini. Yang dia pakai water base seperti ini ya. Jadi misalkan biar lebih rapi aja gitu ya. Yang merah pakainya yang merah, hijau pakainya hijau, biru pakainya hijau, kuning pakainya kuning gitu. Jadi biar nggak terlalu kotor aja lah gitu ya. Seperti itu. Teman-teman juga pasti udah tahu. Beauty blend. Aku mau banyak busa. Terus ada juga palet ya untuk mencampur warna seperti ini. Bisa plastik, bisa akrilik, bisa kaca, bebas ya kalau mau campur warna. Tinggal pakai ini ya. Terus ada juga kita bisa menggunakan aksesoris lainnya adalah seperti ini. Tuh, palet, shadow ya. Mohon maaf ini nggak aku pakai sendiri ya, ini hanya untuk kebutuhan berkarya aja ya. Kirain nggak Rio pakai juga. Jangan dong. Palet shadow, ada juga palet ini, palet glitter. Oh, lengkap ya Pak. Ya lengkap. Lebih ada yaitu kita bisa pakai yang namanya games juga bisa dipakai untuk aksesoris gitu ya, untuk kalau misalnya yang lebih lemnya pakai lem kulit yang kayak buat bulu mata gitu. Nonton aja ya. Tapi mehong. Ya. Gitu ya, jatuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu mungkin beberapa alat basic sebenarnya, karena kalau misalkan lebih pro lagi itu ada lagi yang bisa kita coba gitu. Nah, kita belajar basicnya aja dulu, karena Rio sendiri untuk belajar atau terjun di face painting ini baru beberapa bulan aja, jadi masih mencoba-coba gitu. Nah, sebelum kita ke prakteknya, apa sih yang harus kita perhatikan dulu gitu ya untuk memulai dari face painting ini? Ternyata teman-teman, untuk memulai face painting ini, karena tadi kita banyak kuas gitu kan, masing-masing kuas ini ada fungsinya. Sama ketika kita belajar henna, ada fondasi pattern yang harus kita pelajari. Gitu ya, ada fondasi pattern yang harus kita pelajari. Kalau ada pertanyaan boleh dibacain ya, Kak? Boleh. Nah, jadi masing-masing ini nanti kita coba praktekin seperti apa sih penampakan hasil goresannya gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, kebetulan Rio ini udah ada tadi udah praktek udah beberapa gitu ya, teman-teman. Nah, jadi si kuasnya ini, nah jadi seperti ini, ada yang seperti teardrops, tetes air ya, yang warna merah. Terus nanti juga ada yang seperti swirl kayak gini. Kemudian ada juga yang seperti ini, tipis, tebal, tipis gitu ya. Nah ini yang kuas yang paling kecil tadi, itu garis-garis seperti ini. Nah ini untuk kuas yang miring, jadinya kayak gini, jadi tanda petik gitu ya. Nah ini untuk kuas yang miring juga seperti ini. Nah, ini untuk yang brush yang teardrops juga seperti itu. Nah, jadi nanti basicnya sama ya kayak henna, dan juga termasuk dotting. Dotting juga sangat diperlukan untuk face painting ini, teman-teman semuanya. Jadi nggak terlalu ribet sebenarnya kalau untuk yang basic seperti ini. Jadi kita cuman perlu beberapa aja gitu ya. Nah, ini yang tadi yang kuas miring, hasilnya kayak gini tuh. Kayak gini ya. Kemudian kuas yang basic yang nomor 2 sama nomor 3 jadinya kayak gini, kayak teardrops kayak gini. Nah, dari kan kayak gini juga perlu ya teman-teman. Jadi nanti kita belajar ininya aja, pengaplikasian kuasnya aja. Nanti juga terbiasa sih kalau udah. Kang, ada pertanyaan nih Kang. Ya Kak. Itu sebelum face painting apa harus make up dulu katanya gitu?
Oh, kalau untuk face painting, kalau misalkan kita mau kayak benar-benar niat banget untuk pergi ke pesta, biasanya kalau orang dewasa tuh mereka pakai make up shop dulu yang nggak terlalu glamor tuh. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak itu langsung diaplikasikan aja gitu. Yang penting kita kering dulu mukanya, barangkali dia keringetan atau berminyak, pakai tisu kering aja. Nggak usah pakai make up dulu kalau untuk anak-anak. Gitu. Kalau ibu-ibu kan pakai make up. pakai dulu. Ya, kalau dewasa pakai make up yang soft aja dulu gitu. No make up Seperti gitu itu. ya kan? Biasanya kayak gitu. Jadi basicnya aja make upnya. Oke. Biar nggak terlalu muka bangun tidur gitu kan. Oke, kita coba praktek ya, biar sambil jalan teman-teman semuanya. Kita memposisikan diri dulu, semoga bisa nyaman. Aku akan mencoba bikin ini di wajah seperti topeng. Yang lebih bagus tuh yang water based atau yang oily, Kang? Nah, yang aku rasakan ya nanti kan teman-teman bisa coba sendiri ya, yang oily sama yang water based. Kalau Rio sendiri lebih suka yang water based. Kenapa? Karena kalau misalkan yang water based itu ketika dia kering itu bisa ditumpuk dan masing-masing tuh menonjol. Kalau yang oily base ketika misalkan mau menumpuk itu jadi saru gitu, si yang bawahnya atau yang atasnya tuh kayak keselip gitu, jadi nggak nyata seperti ini, nggak bisa masing-masing timbul gitu. Jadinya lebih mendingan yang water kalau menurut dia. Yang nanti teman-teman bisa coba nyamannya yang mana. Oke. Lebih gampang clean yang water based berarti ya? Ya betul. Gatal nggak Bang Rio? Enggak gatal. Nggak gatal Kak, aman-aman. Dan ini daya tahannya Rio biasanya kalau pakai kayak gini aktivitas di luar dan lain-lain itu bisa sampai 6 jam lebih. Kalau nggak kena senggol-senggol dan juga nggak keringetan banget tuh bisa 6 jam lebih. Jadi bisa seharian untuk acara. Oke. Oke. Ini langsung mau praktek ya Kang? Praktek ya. Kita perkenalkan model kita. Silakan model untuk merapat. Biar nggak jatuh. Silakan kakak sebelah sana. Oke. Nah, kita akan zoom dulu muka modelnya ya. Ini modelnya baru bangun. Kita akan duduknya yang enak, yang nyaman aja. Oke. Oke, siap ya. Sok. Gak apa-apa. Silakan duduk. Oke, nanti kita akan mencoba praktek di wajahnya. Udah. Silakan menghadap ke kamera kakak, biar kelihatan. Nah, begini ya. Kita fokus ke ini sama ke mata. Jadi nanti dia bakal coba bikin kayak semacam topeng di sini. Topeng ke sini. Nanti akan ada ornamen-ornamennya di atas sama di bawahnya. Gitu. Dan dia nanti bakalan pakai warna basic aja ya, yang tadi kayak merah, kuning, biru, hitam dan juga putih. Seperti itu. Nanti kita dan pastikan tadi sesuai dengan kabarnya di awal kita harus pastikan dulu wajah modelnya bersih dan juga kering ya dari keringat. Jadi kita pakai tisu dulu. Kalau perlu pakai vacuum cleaner ya. Nah, karena keringetan kan tuh. Oke, kita bersihkan dulu. Oke. Kemudian kita siapkan brush. Jangan lupa siapin juga tadi yang air, yang sepotannya. Air mawar ya? Untuk melembab. Air bersih biasa aja nggak apa-apa, ini bekas dari Kak Uli soalnya masih ada rasuah. Kirain air mawar. Air biasa aja Kak. Kalau mau wangi air mawar juga boleh Kak. Oke. Oke.
Nah, untuk kita yang baru belajar, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mencoba membeli cat face painting-nya, rekomendasinya ini merek Snazaro yang paling banyak sekali dipakai oleh face painter pemula tuh Snazaro, ya Snazaro, air 7 rupa, air rupa rendaman mawar, gitu ya. Oke. Nah, Rio akan coba, pertama Rio akan mengaplikasikan warna merah, jadi nanti ini akan ada sedikit gradasi, merah, terus di sini kuning, terus ke sini biru, ya, untuk gradasinya. Kita semprot dulu. Kita semprotin dulu, terus kita pakaiin ini, nyoy-nyoy. Beauty blend. Nyoy-nyoy. Merem ya kakak? Oke, segini dulu ya kelihatannya. Bentar, ada kurang. Umur. Nah, gitu. Kita aplikasikan warna merahnya dulu. Sumurnya dari beberapa daerah Indonesia ya Kak Mai. Jadi ini tuh kalau basic seperti ini untuk basic warnanya kita bisa pakai cat face painting-nya, atau kalau misalkan kita mau pakai shadow juga bisa ya, pakai shadow ya. So, jangan pakai cat tembok ya kan? Tuh, udah kayak memar nggak tuh wajahnya merah-merah kayak gini. Memar. Habis ditonjok. Jangan ini aja ya, jangan hitam aja serem kayak Susana kan. Lebih sulit ngehena apa face painting, Kang? Aduh, face painting ya kayaknya, lebih sabar. Sudah jelas lah face painting. Ya betul. Tapi ini merupakan hal yang baru ya, tantangan sebenarnya. Jadi kita bisa explore lagi. Dan ternyata kan nggak jauh beda sama henna. Sama henna. Kemudian kita coba yang kuning. Baru berapa bulan sih Kang Rio ini face painting? Face painting berarti Rio dari awal tahun nih kayaknya. Udah mau setahun lah ya. Ya. Setahun. Nah, semakin ke belakang, semakin lebar. Jadi kita bayangin aja, kita bikin topeng, nah, semakin ke belakang itu semakin melebar, semakin terbuka ke atas. Berarti ininya di tap-tap gitu ya Kang, nggak di apa? Digeser gitu, tapi di tap-tap gitu kan? Ya, di tap-tap aja, di tap-tap kayak gitu. Sama kayak kalau di make up pakai foundation gitu. Jadi harus di tap. Pakai foundation. Kayak gini ya, di tap-tap aja. Soalnya sebenarnya kalau misalkan untuk warna ini tuh, warna dasar ini, untuk ini aja sih, untuk sebagai dasar kalau kita mau menggambar tuh kan, kalau misalkan ada warnanya dia lebih kelihatan kan si gambarnya. Kang, ada yang nanya, alisnya nggak ditutup foundation dulu katanya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini kan apa ya, tepan aja. Kecuali kalau mungkin untuk kayak karakter gitu ya. Kalau make up karakter kan mungkin harus ditutup alisnya ya, untuk tidak menghalangi garis-garis karakternya itu kan. Kalau ini enggak, kalau ini kita langsung aja pakai ini, nggak usah, tidak harus menutupi alisnya. Biasanya face painting digunakan untuk acara apa aja sih katanya? Oh iya, kalau face painting yang pertama, kalau misalkan kita ada acara keluarga bisa pakai, misalkan ada acara keluarga, misalkan ada arisan atau apa gitu ya, atau pernikahan dan sebagainya. Tapi lebih sering lagi biasanya kalau ada acara ulang tahun anak-anak. Nah, kita nanti mungkin bisa mencoba untuk membuka usaha face painting ini di jasa ulang tahun anak-anak. Kita coba aja dulu ke keluarga, kan, ke keluarga atau kerabat yang memang
ada acara ulang tahun, nah kita cobain dulu tuh, mau nggak di gambar ini misalkan tamu undangannya atau si yang ulang tahunnya dulu gitu. Nah seperti udah kelihatan ya warnanya. Iya. Ini. Kayak karnaval juga biasanya ada sih 17 Agustusan Ya, yang betul. painting. Hafal juga bisa seperti itu, atau biasanya ada kayak semacam event bajar tuh Kak, ada event bajar seni atau mungkin bajar pelaku usaha kreatif. Nah, biasanya kita bisa mengenalkan hal seperti ini dan biasanya ini akan menjadi daya tarik tersendiri ya, sama kayak kita buka bajar henna. Kita tinggal buka aja seperti ini, nanti juga ada akan tertarik sih gitu. Jadi orang-orang nanti akan mampir ke kita. Ya, kita kasih sedikit untuk gradasi warnanya. Terus yang perlu diperhatikan, kalau misalkan kita menggambar si wajah ini, teman-teman bisa lihat di kamera, sama seperti kita belajar henna, jadi harus ada ruang kosong nih di pinggir-pinggirnya. Nih, yang ini kan ada ruang kosong ya. Kalau kelihatan dari depan tuh ada ruang kosongnya, jadi tidak terlalu full banget. Kalau misalkan terlalu full banget, atau mungkin terlalu ke bawah banget, jadi nggak mengcover wajah dengan baik, jadi malah mungkin lebih gendut wajahnya gitu ya, atau terlalu kecil jadi wajahnya. Jadi harus memperkirakan juga ukuran si topengnya ini gitu. Nah, yang Rio bikin ini masuknya kategorinya fairy tale atau peri gitu ya, suasana peri gitu namanya, fairy tale. Ada juga karakter itu ya kayak misalkan Rio gambar di pipi Mickey Mouse atau gambar di kening sebelah Mickey Mouse gitu. Nah, itu yang karakter seperti itu. Boleh di sketsa dulu nggak sih awalnya kalau buat pemula? Oh, boleh Kak. Jadi nanti kalau misalkan Kakak mau sketsa seperti ini, bisa di sketsa misalkan pakai pulpen yang putih gitu ya, pakai pulpen yang putih, atau dipakein aja ininya si face paintingnya yang warna putih aja tapi tipis-tipis aja, pakai kuas yang paling kecil tadi. Ini fairy FAIR ya, fairy tale. Fairy gitu, kayak pesta gitu kan? Ya betul. Nah setelah seperti ini Itu kita uniform. bisa mulai fokus dulu dari bagian yang tengah dulu nih, bagian tengah yang mau digambar tuh mau digambar apa gitu ya misalkan. Nah, Rio akan mencoba karena ini basicnya ada merah sama kuningnya. Di tengah-tengah Rio mau coba bikin lob warna biru aja. Lobnya warna biru ya. Kita pakai kuas yang tadi, kuas yang nomor 2 atau nomor 3, dicelupin dulu ke air ya. Kemudian pastikan juga ini yang biru-birunya udah kita semprot dulu. Biar memudahkan. Berarti Terus kuasnya boleh lembab, nggak boleh kering juga berarti ya, Kang? ya nggak boleh kering dan nggak boleh terlalu basah. Jadi memang benar-benar dia di tengah-tengah medium. Jadi biar ketika aplikasi ini tuh dia nempel dengan sempurna. Nah seperti ini ya. Pastikan ini warnanya si face painting ini sampai benar-benar kayak makan setengahnya. Kayak gini. Makan setengahnya. Oke, kita coba ya. Ini ngasih sampel aja dulu. Oke. Start dulu aja. Tinggal kita nanti blok. Nah, selain cara yang manual seperti ini, kita juga bisa mencoba cara yang sekali jalan. Cara yang sekali jalan itu yang seperti apa? Yang tadi, yang pakai kuas yang gede seperti ini. Pakai kuas yang gede. Jadi nanti itu kan teknik lanjutan ya. Kalau yang misalkan kita udah terbiasa banget, baru kita bisa pakai cara yang sekali jalan misalkan kayak gini, ke bawahin. Yang gini, ke bawahin. Jadi nanti akan berbeda caranya. Biasanya kalau pakai yang kayak gini tuh, kalau yang si warnanya ombre. Jadi nanti tengah-tengahnya yang muda, yang luarnya yang tua gitu biasanya. Nah, biar lebih rapi, kita karena misalkan kita baru belajar, pakai yang seperti ini aja, manual aja.
biasanya yang paling sering digunakan adalah warna putih, teman-teman semuanya. Yang sering digunakan untuk ornamen-ornamennya itu warna putih. Jadi kita nanti bisa banyakin warna putih. Oke, kita mulai dengan warna putih. Rumusnya cuma beberapa doang ya. Pokoknya kalau misalkan face painting itu yang pertama dotting, kemudian garis atau line, kemudian juga swirl. Udah itu aja sih kalau biasanya untuk face paint itu. Jadi kita cukup latihan aja untuk menentukan luasnya. Biasa kali jalan tuh benar-benar kayak bikin swirl gitu ya. Harus benar-benar swirl. Nah, kita akan coba in teardrop-nya dulu. Teardrop-nya di beberapa bagian. Sini. Kuasnya tetap yang tadi, Kang, nomor 3. Ya, ini keluarnya yang nomor 2 atau nomor 3. Ini nomor 3 dulu. Pakai nomor 3. Pakai nomor 3. Ambil warnanya. Karena ini adalah garis putih yang nanti bakal menonjol di desain. Harus agak sedikit tebal ambil warnanya. Kayak gini. Apalagi kalau buat bikin teardrops kayak gini. Warna yang pertama kali nempel di kulit itu yang paling tebal. Budget pertama untuk pemula berapa sih, Kang? Budgeting ya. Mm-mm. Budget pertama kita kelompokin dulu ya. Pertama kita cat airnya dulu nih, Snazaro. Snazaro ini ukurannya besar, sebenarnya itu besar. Ukurannya tuh kayak sebesar ukuran tutup gelas kalau misalkan masih banyak gitu ya. Itu satu warnanya itu, satu warna kayak gini tuh dia 100.000 harganya di pasaran di Indonesia. Jadi kalau kita mau ambil 5 warna berarti 500.000. Nah, makanya kalau misalkan untuk pemula kita cukup beli yang 5 warna aja dan itu tuh bertahan lama banget, habisnya lama gitu. Habisnya lama banget. Berapa bulan, Kang? Kenapa? Bisa berapa bulan tuh satu ini? Bisa lama banget, tergantung dari yang sering kita pakai kan gambarnya seperti apa. Tapi itu bisa lebih dari 8 bulanan deh. Lumayan juga ya. Dan ini lama banget gitu. Jadi ada juga kalau misalkan teman-teman mau yang kayak tadi yang satu palet beberapa warna itu juga ada. Itu lumayan juga harganya, sekitaran berapa ya kemarin itu sekitaran mungkin 1 jutaan karena beberapa warna gitu kan. Tuh, teman-teman bisa ini aja, bisa coba cicil aja, beli warna-warna yang basicnya dulu aja, yang seperti ini yang 5. Nah, setelah ini kita coba teardrops yang lebih tinggi. Mereknya tadi apa, Kang? Mereknya Snazaro. Snazaro. Oke. Snazaro ya, Kak Ika. Kak Iko Karanggitung. Snazaro. Seruan ngehenna atau face painting, Kang? Aduh, pertanyaan berat itu ya. Dua-duanya seru. Dua-duanya seru. Enggak sih? Dua-duanya seru. Kayaknya bakalan jatuh cinta juga gitu ya sama face painting. Nah, kalau seperti ini kita bergeser ke sampingnya, cukup dengan menggunakan teardrops aja, desain yang sama dengan yang tadi. Tapi kita mencoba sebelah sininya itu dengan teardrops aja seperti ini. Nanti kita akan menyambungkan teardrop satu dengan yang lainnya dengan garis halus.
pernah nggak ada yang request face painting karakter wajah hewan, misalnya macan gitu dari Sejauh Unitan. ini, kalau hewan tuh palingan gambar kayak kartun gitu ya, kayak bebek di Mouse, lipis gitu. Kalau Hello macan Kitty belum, udah kalau belum Kak? full kalau full macannya belum pernah, tapi kalau misalkan macan kecil di pipi itu pernah. Ya, Hello Kitty yang kayak gitu. Warnanya harus tebal nggak? Yang mana? Itu face paintingnya untuk di apa? Ornamen-ornamennya. Warnanya harus tebal nggak katanya? Ya, kalau untuk yang ornamen seperti ini, pinggir-pinggirnya ini harus jelas ya. Karena yang menonjol itu kan yang ininya, yang putih-putihnya nantinya hasil akhirnya. Jadi Biar benar-benar harus creamy banget ininya, dan kita ngambilnya agak banyakan aja, apalagi yang teardrops-nya kayak gini. Oke. Biasanya kostum buat face painting di karnaval tuh kostum apa sih, Kang? Kostum buat siapanya nih? Yang buat pakai face painting pas karnaval. Kalau karnaval biasanya itu baju karnaval ya, baju-baju yang emang diperagakan untuk menonjolkan ciri khas daerahnya masing-masing gitu ya biasanya. Iya. Ada baju nuansa bunga. Nah, itu juga nanti kita bisa belajar biar sinkron di antara face painting-nya sama baju yang dipakai, gitu, bunga-bunga gitu. Jangan sampai bajunya bunga, gambarnya macan gitu kan. Kayaknya nggak seru banget gitu kan. Dong. Tapi pernah juga lihat sih kayak drum band tuh mayoretnya juga pakai face painting, ada juga sih kadang. Ya, betul. Itu juga seru. Nah, kayak gini. Tergantung ini deh. Tuh, bikin swirl kayak gini ya. Jadi kita kalau di kuas itu, kalau di henna itu kan tebal tipis ya. Tebal tipisnya tuh dia ditekan ke angkonnya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan di kuas, kalau misalkan dia mau tebal juga sama, agak ditekan sedikit. Nak tatuk dulu dek. Kakak mikrofonnya dimatiin Duduk dulu. dek. Kak Raudatul Hanifah. Mereknya tadi. Kan tadi duduk kan. Tadi duduk banget. Sarap itu no, panina kalau bicaranya 8 nanti 8 bulan. Hah? Kak Raudatul Hanifah Dia kagak dia dua. bisa Nanti nggak tolong tahu ngomong apa. Anak ada dia betul ada dua. Oh, katanya, oh iya harga cabai masih mahal. Ya, iya, aku juga beli 100 ribu. Aduh, Masya Allah. Mana nih? Aduh, namanya Aduh. Ini dia macam bebas tadi ha. ay ada orang asli bebas sih. Raudatul Hanifah. Beberapa patternnya. Ada yang swirl, ada juga yang seperti ini, tipis tebal tipis. Kembali ke tengah. Ya, seperti ini. Nah, sama yang bawahnya juga seperti itu. Kita bikin beberapa partnya dulu untuk menegaskan bentuk si Itu Pak. ya. Pak. Atau ada baru. Kang, biar rapi tuh alisnya kan rambut alisnya tuh biasanya dipakai apa buat nutupin biar lebih rapi gitu. Kita jam api-api di dalam Ini aja disapu, disapu aja, pakai beras alis aja. Najwa, najwa ya Pak, walape. Oh tuh. Ini najwa. Gimana kasih taunya Kak Raudatul Hanifah ini guys? Ada yang bisa bantu? Yang di Kalau ada orang kadang tak tahu ah. Di mute, Jorok. bisa juga. bahasa diangkat. Oh berarti di bawahnya juga ya Kang? Ya, jadi fokus di atas sama di bawahnya untuk menegaskan sampai batasan mana sih topengnya. Iya. On mic
Kayaknya jadi ada pertanyaan lagi. Malam nam jaga. Jaga malam nam jaga. Oh, nanti malam jaga. Iya, nanti malam jaga. Nah, ini Seperti ini. Satu lagi kita bikin. Kalau misalkan face painting itu yang lebih banyak tuh yang putih-putih. Jadi yang putih itu dia untuk menegaskan warna-warnanya. berarti lebih banyak pakai yang warna putih ya, Kang? Iya, Kakak. Face paintingnya pewarnanya merek apa, Kak? Tadi udah dijawab, Senazaro. Terus kalau misalkan sebelum painting alisnya ditutup pakai foundation gimana, Kak? Boleh, kalau misalkan mau tutup boleh-boleh aja. Tapi biasanya kalau bocil mah nggak usah, karena dia pasti bakalan risih ya kalau ditutupin foundation dulu, gitu kan. Karena face painting ini kan bukan make up karakter ya, jadi nggak harus ditutupin. Kalau misalkan mau dirapihin, tinggal disisir aja alisnya. Ya, udah. Tergantung situasi juga nggak sih, Kang? Kayak face painting tuh pakai make up apa enggaknya? Ya, kalau misalkan orangnya dari awal memang pakai make up soft kan juga nggak mungkin juga kan alisnya ditutupin pakai foundation kan. Alis mah pasti tetap ada kan, gitu. Ya, kita menyesuaikan aja. Iya, contohnya kayak karnaval tadi, kayak mayoretnya kan otomatis dia pakai make up gitu, tapi dia mau pakai face painting juga ya, terus otomatis pakai foundation juga, pakai make up. Ya teman-teman. Kita akan ke bagian pinggir dan kita akan berganti kuas. Mana? Nah, kuasnya ini yang miring kayak gini ya. Yang miring kayak gini untuk bagian pinggir sini kita satukan dari atas ke bawah. Gitu. Gatel nggak, Kak, di kulit wajah? Enggak, Kak. Insya Allah enggak gatal. Aman, insya Allah aman. Enggak ya, Kang? Body painting. Tapi perlu diperhatikan kalau misalkan penggunaan pada anak kecil, jangan terlalu kecil banget si anak-anaknya. Misalkan minimal 2,5 tahun. Jangan yang terlalu kecil banget. Sama sebenarnya kayak kita dikasihin ke henna tuh jangan yang terlalu kecil banget. Nah, seperti ini ya. Kita bikin garis halus. Jadi si kuasnya dimiringin kayak gini dulu. Di sini, baru dibikin tebal kayak gini. Tuh, jadi kayak daun Arabian gitu kan, ya nggak sih? Oh iya. Kayak pinggir-pinggir swirl Arabian gitu kan. Jadi kalau pakai yang itu tadi nggak perlu diarsir lagi, Kang ya? Iya. Tipis dulu kayak gini, baru ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi kalau tipisnya sekali jalan, kalau pakai kuas yang ini, emang peruntukannya buat ini gitu. Iya, iya. Kuasnya udah punya fungsinya masing-masing. Iya, betul. Jadi kita ini adalah bagaimana caranya agar terbiasa menggunakan si kuasnya ini dengan melakukan yang peruntukannya. Adanya yang banyak aja. Lebih enak lagi sebenarnya kalau jarnya yang kotak, jadi lebih gampang. Kuasnya harganya berapa sih, Kang? Oh iya, tadi belum dibahas kuasnya. Oke, kalau kuas Dibahas harganya. biasanya kalau kuas itu kan
ada satu paket gitu ya, satu paket itu ada 5 atau 6 buah biasanya ya. Nah, kita bisa nyari yang murah aja di toko-toko kosmetik terdekat aja. Kemarin Rio beli yang kayak gini, misalkan yang kayak gini doang, yang kecil 5 tuh ada sekitaran 25 ribuan lah. 25 ribuan juga udah dapat. Untuk kuas budgetnya 100 sampai 200 ribuan lah ya. Ya, dan itu kan modal yang investasi yang pakai lama banget kan. Kalau di face painting ini mungkin awalnya doang akan berasa berat gitu kan, tapi ketika udah punya itu bakalan awet banget gitu kan. Iya sih, Nah, sama kayak yang make bagian up. ini, yang bagian teardrop 1 dan teardrop 2 kita juga sambungkan dengan menggunakan garis putih lagi. Oke. Lumayan ya Kak modalnya, kata Kak Widya. Lumayan Kak memang. Lumayan kan, tapi insya Allah sih kalau misalkan kita mau mencoba menggeluti, ini akan menjadi apa ya, akan menjadi sumber pendapatan yang baru gitu. Iya. Apalagi kalau di kotanya belum ada. Seperti ini ya, sambung ini. Tuh. Jadi kayak kita ngegambar henna aja sih. Yang swirl-swirl. Nah, di sebelah sini kita bisa pakai dotting. Tati. Mic-nya mati, Bu. Ribuan cairnya teh. Teh ngalir teh. Ribuan. Bun. Tahu mana. Bun, salamin ya Bun buat Kak Cimen. Taruhu. Sayang teh taruhu. Bunda Rais lagi di terminal teman-teman, jadi ada suara-suara pedagang. Benar lagi di bis. Di bis. Oh, udah naik bis ya, tadi dia masih bingung ini kan ya. Kita bikin swirl di sini. Harus mikir keras juga sih kayaknya ya face painting ini. Mikir keras. Mengatur ininya. Mengatur lekukannya. Bukan lagi. Tapi kalau udah terbiasa. Henna nggak sih Kang? Kenapa? Hampir sama kayak henna nggak sih? Maksudnya kita ngasih apanya tuh? Kayak ornamennya gitu kan. Oke, kita bikin lagi. Halo Uni. Kok kayak Pokoknya pasar? untuk part-part yang kosong kita bisa menggunakan dotting. Oke. Harus pandai mengisi yang kosong juga berarti. Asik. Jasa face painting yang dibayar biasanya targetnya mulai harga berapa tuh Kak? Jika ada orang yang mau pakai jasa face painting. Oke, kita nanti bisa mulai dari harga yang paling basic dulu ya untuk yang seperti ini, misalkan yang cuma garis warna terus kita garis-garisin kayak gini doang gitu ya. Nah, kalau tergantung dulu yang pertama di event apa dulu teman-teman hadir gitu ya. Misalkan teman-teman hadir di event Kanapa atau di bazar gitu ya. Kalau misalkan di bazar seperti itu, kita bisa budgeting aja, misalkan harganya mulai dari 25.000 yang simpel banget ya, untuk yang simpel banget. Untuk anak-anak ya, kalau dewasa agak dinaikin sedikit, misalkan bisa di 35.000 misalkan.
Nah, kalau teman-teman buka jasanya di rumah, itu biasanya mulai dari harga 50.000 untuk yang paling simpel. Oke. Ya. Nah, jangan lupa yang tadi yang bagian lognya juga kita kasih kembali penebalan. Karena dia kalau misalkan ada di antara yang putih-putih ini jadi keselip kan, tidak menonjol si warna si lognya ini. Nebelinnya pakai warna apa, Kang? Putih, Warna putih lagi. warna putih lagi. Berarti yang anak-anak budgetnya 25.000 untuk yang simple. Yang simple. Kalau yang kayak di wajah Kang Rio itu kira-kira berapa tuh? Ini Berapa tuh? Nggak yang mungkin ini 50.000 kan? ya, ya dikira-kira aja lah ya, mungkin yang tengahnya, karena yang tengahnya 20.000, yang ininya misalkan berapa, 35, misalkan gitu aja, dikira-kira aja sih space Iya. luasnya gitu. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Nah, biar si lope-nya ini ada efek ya 3D atau timbul, jangan lupa dikasih efek seperti balon. Dan di tengahnya juga kita kasih lagi biar si desainnya tertutup, kita kasih lagi swirl yang kayak kalau di henna itu daun ke atas gitu. Ke atas. Teardrops. Nah, kemudian sentuhan terakhir adalah kita menambahkan ornamen-ornamen kecil ya, garis-garis kecil atau swirl kecil pada bagian-bagian yang masih kosong. Ini kan ada yang masih kosong nih, sebelah sini, tuh, sama sebelah sini. Nah, itu kita pakaiin swirl aja. Swirl pakai kuas yang paling kecil. Bisa ngambil dari sekarang. Pokoknya menyenangkan ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ada swirl yang tebal dan juga ada yang kecil-kecil halusnya. Seperti ini. Jadi sentuhannya ada halusnya. Gitu. Oke Kak Widya, nggak apa-apa. Nanti recordnya dikirim kok ke grup WA. Nggak apa-apa kalau mau live. Jangan lupa oleh-olehnya ya Kak Widya. Ini milung. Tahu nggak milung? Enggak. Mie yang digulung itu loh. Oh, milung. Oh iya tahu. Milung. Jajanan anak SD. Anak SD. Sama henna yang 5.000-an jajanan SD. Oh iya. Ya, kata orangnya, kok aku kuliah di sekolah kok nggak awet Kak gitu. Itu. Jadi benar-benar swirlnya dibikin keriting aja. Jadi sama ya PR-nya bikin swirl yang sekriwil mungkin.
Dikit lagi, udah selesai. Keren. Seperti ini. Oke. Jangan lupa di area bawah juga ada ruangan yang kosong, kita isi. Awetnya itu berapa lama, Kak? Awetnya tadi ya, dari aku bilang lebih dari 6 jam. Berapa jam tadi, Kang? 6 jam. Nah, ada serbuk-serbuk perinya di sini kan. Dia bisa terbang. Kalau yang kayak di model itu budgetnya berapa tuh, Kang? Ini bisa 50 ribuan. Oke. Tuh. Nah, kelihatan kan ya, coba agak jauhan dikit. Nah, yang tadi dibilang, kita harus tahu space wajahnya itu jangan terlalu mepet ke belakang sini atau jangan terlalu ke bawah sini banget. Awetnya sama juga nggak kayak di kulit yang berminyak sama yang gampang keringetan? 6 jaman juga. Kalau misalkan daya tahan sama seperti henna ya, pasti karena ini dia sifatnya hanya menempel di bagian atas kulit, apalagi di atas pori-pori gitu kan, pasti dia bakalan kalah sama yang namanya keringat gitu. Tapi tidak akan tiba-tiba bleber gitu ya, kayak apa sih, kayak eyeliner yang tiba-tiba luntur, nggak akan seperti itu sih. Jadi paling nanti dia tiba-tiba sedikit memudar atau mungkin lupa kesenggol-senggol biasanya kayak gitu. Ya, satu lagi kita tambahin lagi di sebelah sini. Tambahin sedikit dotting aja untuk pemanisnya. Berarti tergantung jenis kulitnya juga. Karena ini kan body painting sama kayak wet henna ya kan, Kak? Ya, betul, sama kayak wet henna. Selama emang dia nggak kesenggol, ini insya Allah sih awet sih. Jangan digusuk-gusuk gini aja pas lagi pakai. Iya kan, lupa tuh gimana tuh, aduh. Cara membersihkannya gimana, Kak? Oke, nah Kakak, kalau misalkan nanti mau dibersihin, sebentar kita kasih liner dulu di bagian ujung. Cara membersihkannya, yang pertama, kita bilas dulu seperti biasa. Ini kalau di rumah ya, kita bilas dulu pakai air. Biasa pakai air dulu, baru nanti pakai pembersih muka. Atau nanti setelah dibersihin pakai sabun cuci muka, tinggal dipakein lagi kayak rose water itu untuk menyegarkan kembali kulit-kulitnya. Seperti itu. Yang penting dia dalam keadaan bersih lagi aja. Karena ini tidak terlalu menyerap di kulit. Jadi pakai air aja kan, karena ini memang water base kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tadi yang oily base, pas cuci muka juga harus benar-benar cuci muka pakai sabun cuci muka banget, atau membersihkannya pakai pembersih make up kalau yang pengen lebih cepat, kalau yang oily base. Harus double cleansing berarti kalau yang oily base ya, Kang ya. Oke. Nah, agak munduran. Dilurusin pokoknya. Oke, sudah selesai. Oke. Tinggal pakai baju yang colorful lagi, atau baju yang polosan. Kalau misalkan mau ke pesta, cukup baju atasan putih aja, sama yang bawahnya mungkin yang sedikit bercorak celananya gitu.
karena kita mau menonjolkan si ininya kan face paint-nya ini, teman. Nah, kalau misalkan mau ada ornamen kayak misalkan di pinggir-pinggir sininya mau ada glitter-glitternya juga tinggal di-tap-tap aja pakai glitter. Kayak gitu. Di pinggir sini sama di pinggir sini sama di tengah-tengah sini. Nah, biasanya kalau misalkan anak kecil setelah ini semua selesai, finishing terakhir ini adalah kita tambahin kayak lip tint untuk bagian bibirnya. Sesuai dengan warna dari topengnya atau warna dari gambarnya sendiri gitu. Misalkan pakai warna pink gitu kan untuk lebih jadi efek manis gitu. Selain di wajah bisa diaplikasiin di mana nih Kang face painting? Oh, selain di wajah bisa juga kita coba aplikasikan di tangan atau di badan, kayak di punggung, di leher itu juga bisa. Kayak aku nih coret-coretan, ini juga awet tuh. Berarti nggak mesti di wajah berarti ya? Iya, nggak mesti di wajah, tapi peruntukannya yang sesungguhnya adalah di wajah. Ini aku pakai tisu basah ya. Aku pakai tisu yang biasa, tapi aku celupin ke air. Gampang berarti ya dibersihin. Ya, gampang kalau kena air tuh gampang hilang, tapi kalau misalkan dia keadaan kering gini, dia awet nempelnya. Oh iya. Berarti ini ya teman-teman, misalnya lagi pakai face painting, kalau lagi hujan Luntur dong. atau pakai mantel. Langsung ambiar Kak, jangan coba-coba nanti mukanya lepas banget, soalnya ada luntur semua katanya. Gampang. Alangkah indahmu wajahnya. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita nanti mau misalkan bagian pipinya nih, bagian pipinya juga dikasihin sedikit ornamen dari sini juga bisa, tapi itu terlalu keramaian. Jadi nanti kita fokusin di sini aja, di bagian topeng mukanya aja. Ini udah siap karnaval banget. Tuh, ya kita zoom lagi. Jadi tadi ya untuk basicnya kita hanya mempelajari pertama bentuk teardrops, tetes air mata kayak gini, tinggal ditarik-tarik aja. Terus swirl juga kayak gini. Terus belajar dotting aja, titik-titikan kayak gini. Sama belajar garis halus seperti ini. Terus juga bagian yang pinggir sini. Nah, kita belajar yang tadi kuas yang miring sekali jalan untuk tebal tipisnya kayak gini. Dan nanti kita belajar blend warnanya aja. Kak, itu yang digeser-geser nggak luntur ya katanya? Nggak luntur sama sekali, tadi pakai finishing nggak? Baru nyimak. Kalau terlalu neken banget, ini pasti akan memudar ya kalau terlalu neken banget. Tapi kalau misalkan cuma kesenggol sedikit gitu, nggak hilang. Jadi kalau digosok-gosok banget dia akan hilang. Tuh, tapi nggak langsung hilang banget. Itu ya, Mi. Gitu Kak. Nggak ada finishingnya sih, nggak ada disemprot-semprot apa-apa. Soalnya kan ini water base kan, kalau disemprot lagi luntur dah dia kalau kena air. Apa yang untuk make up itu? Setting spray. Luntur dong. Kunci ya setting spray. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini. Nanti misalkan teman-teman mau explore yang tengahnya ini nggak mau lope, maunya bintang atau bunga juga bisa. Gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman mau mengkreasikan. Atau misalkan di bagian samping sininya ada sedikit bunganya. Misalkan di pojok sini ada bunganya, itu juga bisa. Itu tergantung teman-teman mau dieksplor seperti apa. Tuh, topengnya. Ya, seperti ini. Jadi diusahakan kita bisa mengatur presisi dari wajah model kitanya seperti apa. Diperhatikan dari sampingnya, jangan sampai terlalu ke samping atau ke belakang banget gitu ya. Jangan sampai terlalu ke belakang sini banget. Ini kan udah ada rambutnya juga kan. Nah, berarti ini udah batasnya di sini. Seperti itu teman-teman untuk face painting, dan ini sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau teman-teman lihat nggak pakai kamera, ini warnanya lebih cerah lagi, kelihatan di mata langsung. Kalau mau tambah glamor lagi, bisa tambahin gems tengah-tengahnya,
atau games di pojok-pojokannya. Pakai games yang biasa kita pakai aja. Kalau misalkan mau lebih glamor lagi, teman-teman juga bisa pakai pada bagian ini, pada bagian matanya itu shadow yang colorful lagi juga bisa gitu. Itu kalau yang terniat banget gitu ya. Tapi ini tadi Rio basicnya pakai face painting juga ya. Jadi mempergunakan apa yang ada aja seperti itu, teman-teman. Oke. Tantangan Oke. banget kayaknya ya Kang, face painting ini. Tantangannya ini sih Kak, tantangannya belajar megang kuasnya aja. Jadi antara diberdiriin, dimiringin, sama ditekan tuh beda hasilnya. Gitu. Iya. Sama kayak kita bikin kon kan, Mm-mm. lurus, miring, sama ditekan beda hasilnya. Itu doang sih yang susah untuk mempelajarinya. Tapi kalau misalkan kita sering berlatih pasti bisa kok. Gitu. Nah, terus untuk membersihkannya tadi udah ya, untuk membersihkan face paintingnya udah. Kalau misalkan untuk membersihkan alat-alatnya, tadi kuas gitu, dibersihin pakai air aja juga udah bisa. Tapi kalau misalkan mau lebih oke lagi, dibersihinnya pakai air hangat aja, dicelup-celupin air hangat, direndamin air hangat gitu. Atau kalau misalkan teman-teman punya pembersih kuas yang biasa dipakai sama mua-mua untuk pembersih kuas, itu juga bisa lebih bagus lagi. Kang, ada pertanyaan nih. Kalau mau ngasih efek glitter pakai eyeshadow yang glitter gitu agar warnanya tetap stand out, ada tipsnya nggak? Oke, yang pertama tentunya kita ada dua pilihan ya. Yang pertama glitternya seperti henna, antara yang gold sama yang silver itu pilihan yang pertama gitu ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan glitter yang sesuai dengan warna basic dari tiga warna ini, warna basicnya. Misalkan ini merah, kuning, sama biru kan. Nah, kita tinggal pilih aja mau yang mana nih glitternya untuk ornamennya. Misalkan pada bagian ini, ya udah yang birunya aja gitu, seperti ini. Bagian sininya misalkan sedikit merah aja. Jadi jangan terlalu bertabrakan dengan warna yang ada di sini. Seperti itu ya. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Jadi biar, karena yang glitter itu kan untuk menonjolkan efek warnanya ini aja. Jadi kalau misalkan selaras warnanya, itu akan lebih cocok, akan lebih enak lagi. Jadi cari glitternya yang sesuai sama warna face paintingnya berarti ya? Ya, sesuai dengan warna face paintingnya aja. Atau yang gold sama silver itu yang paling netral. Karena untuk efek kiloan gitu. Kalau misalkan untuk face painting seperti ini, ada juga glitter yang lebih gede. Kayak kalau kita kan pakainya halus ya kalau untuk henna kan. Nah, kita bisa pakai glitter yang lebih gede kalau untuk face painting selama dia memang bisa nempel di kulitnya gitu kan. Itu bisa dipakai. Lebih gede lagi juga bisa. Nah, ada juga kalau misalkan ini kan misalkan nih Rio tadi ini digambar kan kayak dotting sama cahaya-cahaya kristal kayak gini. Nah, ada juga teman-teman bisa pakai cetakan. Jadi cetakannya itu misalkan ada misalkan bulat kayak kertas gitu, cetakannya kayak kertas atau dari plastik. Yang di tengah-tengahnya itu ada macam-macam bentuk, ada bintang, ada bulan sabit, ada lope kecil-kecil. Nah, itu bisa dipakai tuh buat cetakannya. Jadi tinggal tempel di samping kayak gini, terus di tap-tap. Jadi kayak dicetak gitu, bintangnya dicetak, lopenya dicetak satu-satu gitu. Kayak henna stiker tuh kan ya, ada yang bolong-bolong tinggal diblok pakai henna gitu kan. Nah, itu juga ada untuk face painting juga ada, tapi dari silikon bahannya atau dari plastik. Jadi tinggal tempelin di sini. Misalkan mau bentuk bintang nih, tinggal cari aja bentuk bintang, terus di tap-tap pakai face paintingnya, nanti ada bentuk bintangnya. Itu untuk alternatif lain glitter. Oke, itu ya. Berarti untuk warna dasar wajib warna cerah seperti yang ada di model ya Kak? Dari Kak Iko Karanggitung. Ya, kalau untuk belajar dasar kita ini aja dulu Kak, yang warna-warni yang basicnya, warna-warni yang basic. Tapi kalau misalkan Kakak mau coba yang lebih cerah lagi selain dari warna yang basic ini, Kakak juga bisa cari warna-warna yang lain, karena kalau tidak salah dari merek Senazaro tersebut ada lebih dari sekitar 20-an warna yang bisa dipilih untuk warna-warna yang udah jadinya gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih explore, tinggal beli 5 warna ini aja, 5 warna dasar, nanti tinggal di mix aja. Seperti itu Kak. Sama jangan lupa pakai ini ya, pakai shadow nah kayak gini. Ini juga yang murah-murah aja, yang penting ada efeknya kan.
Shadow Nah, palette. kita coba ya nih, misalkan pakai warna biru ya. Berarti eyeshadow-nya itu kan harus yang pigmented gitu ya warnanya kalau di Ya, aplikasi. yang pigmented betul. Kalau nggak pigmented tuh kurang bagus sih hasilnya. Misalkan dikasih di ujung sih. Untuk nentuin harganya gimana? Oke, untuk nentuin harga nanti kembali kepada teman-teman ya, kemampuan teman-teman dalam artian kemampuan dalam menguasai desain yang di request seperti apa. Kemudian kerumitan desainnya juga seperti apa. Gitu kan. Karena kayak misalkan ini tekniknya kan tadi cuma pakai brush, pakai spons, terus cuma pakai kuas doang gitu kan. Ada juga kan nanti yang pakai gems, ada yang pakai glitter lagi, itu kan pasti akan berbeda. Itu waktu juga akan menentukan ya waktunya seperti apa, lamanya. Jadi bisa diperhitungkan dari situ aja. Nanti seiring waktu kalau teman-teman udah terbiasa, oh ini aku cepat deh ngerjainnya, oh ini aku agak lama nih, oh ini lebih lama lagi. Itu pasti teman-teman bisa memperhitungkan mau harga berapa. Gitu. Yang penting startnya di harga misalkan 25.000 atau 20.000 untuk yang paling simpel banget. Gitu. Nanti teman-teman sendiri yang bisa menentukan lah ya kalau itu kan perjalanan waktu ya seperti apa. Apalagi kalau misalkan di sana itu udah ngantri banget tuh, gimana tuh caranya? Kalau yang ngantri banget, kita misalkan nyiapin katalog nih. Kalau yang ngantri banget, kita bisa ngeluarin katalognya yang simple-simple aja, jangan yang terlalu rumit. Gitu, karena yang rumit itu lama banget, kasihan yang antrinya. Kasihan yang ngantri. Kang, ada yang nanya lagi nih, face paintingnya boleh dicampur nggak sih warnanya biar ada gradasinya gitu? Boleh. Nah, misalkan kakak nanti beli paket yang gede, yang kemasannya kan yang asli gede gini ya, segede gini. Nah, nanti kalau misalkan kakak mau nyampur warna, misalkan kakak siapin aja jar seperti ini atau jar yang kotak lebih enak ya, jar yang kotak misalkan kayak gini, misalkan siapin jar kotak kayak gini. Nah, kakak nanti ngambil aja dari warna dasar ini, misalkan mau nyoba biru sama kuning gitu ya. Nah, diambil aja birunya, diambil, kemudian masukin ke wadah kotak yang sebelahnya biru, yang sebelahnya kuning. Nanti itu bisa jadi gradasi warna. Yang ada kan yang palet-palet kecil-kecil gitu ya, sama kayak jar tapi bentuknya kotak. Ada juga yang kecil-kecil, persegi panjang. Kayak Tinggal bikin dicampur-campur aja, misalkan mau merah kuning biru, ya udah dicampur aja, tinggal diambil, masukin ke sini, masukin. Karena kalau misalkan ini ketika dalam keadaan nggak basah, dia lumayan kayak selai gitu, bisa dipindah-pindahkan. Oke. Kayak bikin Kayak gradasi, selai. bikin daun tuh Kang, kan gradasi hijau sama kuning tuh kan dicampur, jadi gradasi. Iya, bisa tuh digradasiin seperti itu. Kuning sama hijau, kuning sama biru jadi hijau. Tadi yang kayak dijelasin ya, dipindahin dulu berarti kejar yang lain, yang kotak. Ya, nanti kita bisa explore warna dari warna dasar, atau misalkan explore warna dari warna yang udah ada, misalkan ada warna orange, warna pink, dan lain sebagainya, warna ungu, misalkan ya, itu tinggal dicampur aja, dipisahin ke wadah yang baru, nanti itu udah otomatis gradasi. Jadi kita tinggal pakai kuas yang seperti ini, sekali gores sudah 3 warna. Ya. Cuman kalau misalkan teknik yang sekali gores 3 warna itu, kita benar-benar harus belajar teknik membolak-balikan kuasnya dulu, dia benar-benar paham gitu. Bagus gitu. Kalau misalkan mau manual bisa misalkan pakai kuas dulu, misalkan bunganya mau pink sama kuning, misalkan yang dasarnya pink dulu, baru ditumpuk lagi pakai yang kuning. Itu juga langkah manual juga bisa untuk gradasi warna. Nanti kalau mau disatuinnya gimana? Disatuinnya bisa pakai busa yang tadi ditap-tap sedikit, gitu. Nanti dia ngebaur si antar garisnya. Aku contohin misalkan ya, untuk ngeblendnya kayak gimana sih. Oke. Misalkan ini warna kuning. Oke. Pernah pakai ini nggak kata Uni Tantri yang face painting merek Viva? Face painting pipa itu kebanyakannya dia yang oily base kakak. Yang oily base yang tadi aku contohin itu pipa. Nih. Oily ada base.
Ya, oily base pipa sih. Kayak gini. Tapi ada beberapa warna itu dia tidak pigmented. Misalkan yang warna kuningnya aku pernah beli, dia nggak terlalu kuning. Jadi ketika digores itu kayak transparan aja gitu, nggak terlalu kuning. Jadi harus pandai-pandai juga memilih warnanya benar-benar pigmentednya, karena nggak semua warnanya itu benar-benar pigmented gitu kan. Nah, misalkan ini kuning, ini Pigmented biru. ya. Oh, itu yang Ini gradasi tadi. kan kuning biru nih, misalkan kayak gini ya, misalkan aja ya, Iya. kayak gini. Nah, nanti tinggal di tap-tap aja pakai mana tadi kuasnya, kuas. Pakai ini nih untuk ini kan kelihatan banget kuning sama birunya. Di tap-tap kayak gini nantinya, nanti dia akan tersamarkan. Nah, nanti kalau misalnya kita udah punya alat sendiri, si busa ini aja bisa kita potong-potong, jadiin kecil, jadi bentuk kayak kuas untuk mempermudah gradasi-gradasi yang detail seperti ini. Itu jadi kita bisa bikin alat sendiri gimana sih biar memudahkan. Nah, jadi di blend lagi dia seperti ini. Tuh. Gitu ya. Jadi kita bisa mengeksplor teknik yang bisa kita pakai seperti apa. Berarti warna yang Snazaro ya, emang bagus ya, sih. lebih worth it yang Snazaro kakak, itu lebih recommended lah yang water base ini gitu. Rekomen beli di mana nih Kang? Ada yang Terus nanya. yang pipa ini, kan pipa ini nih, misalkan yang segede gini doang ya, yang segede gini 25.000 kakak, segede gini 25.000 dan isinya suprit dong. Ini kan botolnya yang kayak gini tuh kosong kan ya dalamnya biasanya. Ini kan suprit 25.000. Nah, ini lebih mahal kan jatuhnya dibandingin yang Snazaro yang lebih gede dan itu tebal gitu. Belinya di online Kak. Terus kalau misalkan untuk yang gradasi warna di Indonesia sendiri masih jarang. Terus kebanyakan yang face painter luar negeri juga mereka mengkombinasikan warna itu dari percampuran warna sendiri yang kayak tadi aku kasih tahu. Jadi mereka ngambil warna sendiri dari warna yang memang sudah ada. Jadi mereka bikin warna sendiri. Jadi kalau yang gradasi jarang dipakai berarti ya Kang? Iya. Suruh senyum loh modelnya sama Kak Zwai. Ya, kalau yang gradasi bisa dipakai Kak, sering dipakai tapi ya bisa dipakai malah yang lebih bagus lagi yang gradasi gitu. Cuman kalau yang gradasi PR kita kan mencampurkan warnanya kan. Gitu. Nah, gitu. Kalau untuk baru belajar basic kita pakai yang ini aja dulu yang warna-warna dasar aja. Warna dasar. Karena kalau misalkan kita mau bikin yang gradasi kan lumayan juga ya, kita harus beli warna-warna yang lain lagi gitu kan, belum lagi satu jar gedenya itu 100.000 gitu kan, jadi dicicil aja. Kalau misalkan mau ya udah sekali beli langsung dicampur-campur warnanya. Kata Umi aku juga nyuruh senyum kalau gitu. Ayo modelnya senyum dulu. Aduh, ini modelnya model udah terkenal ya Kuningan. Enggak dipaksakan Kang model tadi sama Kang Iyo. Enggak dong, tangan aku sambil megang pisau nih sampingnya. Gitu ya. Jadi gimana teman-teman melihat face painting menyenangkan apa enggak nih kira-kira? Kalau aku menyenangkan sekali kayaknya, seru, tantangannya yang luar biasa. Enggak dong. Aku sambil nahan gigi. Awas ya kalau nggak senyum ya gitu ya. Kata Umi ganteng, padahal kalau senyum katanya. Aduh, ini mulai mau dicatat jadi mantu nggak Mi? Boleh Mi? Cie-cie yang digoda. Ya, hal yang menarik. Mulai dah. Ya. Tadi Kang Iyo kata Kang Iyo tantangan baru kata Kang Iyo. Tantangannya tuh gimana sih face painting? Face painting tantangan barunya ya, gitu. Oke, sebenarnya jujur gitu ya, ketika tantangan barunya itu ketika
ketika Kak Siska lama banget ngejapri Rio gitu. Bang Rio katanya siap-siap ya ngisi kelas apa gitu kan. Dikasih tahu dong ada workshop art. Kebagian apa Kak? Udah yakin aja nih henna apa gitu kan kebagiannya. Pas ngelihat face painting, Masya Allah gitu kan, face painting gitu kan. Karena memang belum begitu mendalami gitu ya, belum begitu mendalami. Tapi di situ Kak Siska ngasih tantangan, masih ada waktu, bisa kok katanya gitu. Nanti kita sama-sama belajar yang basic, pasti bisa katanya gitu. Dari situ termotivasi gitu. Ternyata benar ketika kita mempelajari sesuatu, cukup dengan fokus aja, cukup dengan fokus, selama memang ada waktu, dan itu adalah passion kita, ya udah terima aja dulu tantangannya. Masalah belajarnya kan nanti bisa sambil jalan kan, belajarnya seperti apa. Akhirnya dari situ hampir setiap hari Rio ngeliatin tutorial, terus mengenal lebih dalam lagi. Kayak tadi basic-basic seperti apa gitu, terus jenis-jenis model face painting seperti apa gitu. Tapi Rio belum mempublish dulu nih ke orang-orang kalau Rio sudah mulai belajar face painting karena spesial untuk di kelas workshop art ini aja gitu. Makanya nanti mungkin setelah workshop ini Rio bakal lebih sering-sering untuk mempublish face painting gitu. Jadi ini benar-benar spesial perdana banget. Perdana Rio ngasih tutorial secara live di workshop art ini gitu. Mantep nggak tuh guys? Mantep dong, masa enggak? Jadi semoga teman-teman juga motivasi ya. Semoga teman-teman termotivasi dari hal yang belum pernah dicoba, selama itu memang passion kita, pasti bisa ternyata gitu. Nggak jauh beda kok, tinggal belajar pakai alatnya aja gitu. Dan nanti kita juga bakal dapat ilmu yang baru dan pengalaman yang baru lagi gitu. Iya. Seperti itu. Intinya mah dijabanin aja dulu gitu. Ya, selama memang itu passion kita, ya udah kita terima dulu dan kita tertantang untuk belajar. Gitu kan. Jangan sampai kabur modelnya katanya. Enggak. Ya kamu bentar lagi soalnya dia mau kerja. Ya 4 menit lagi. Kerjanya pakai itu aja, nggak usah di lap dulu. Benar. Nanti paling ditegur sama atasannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak guys? Pertanyaan lagi silakan sebelum kita mengakhiri. Belum close. Oke, sip. Seperti itu ya teman-teman, bisa belajar juga face painting karena ini sangat menyenangkan sekali teman-teman. Yang menjadikan Bang Rio seorang excited di bidang henna apa sih? Nggak kelihatan. Apa sih Kak itu pertanyaannya? Yang menjadikan Bang Rio seorang excited dibilang henna tuh apa sih Bang? Bahkan kadang sering banget bantuin teman-teman henna review produk. Oh, ya Allah. Yang bikin Rio excited tentunya pertama karena Rio dari awal belajar juga memang sudah ada ketertarikan ya. Oh ternyata henna tuh seperti ini ya, dari mulai dari prosesnya, kemudian juga dari cara belajarnya, dan yang paling excited itu ketika Rio terjun di dunia henna tuh banyak mengenal orang-orang, tokoh-tokoh di bidang henna dari berbagai kota di seluruh Indonesia tentunya ya. Pokoknya itu yang bikin Rio excited belajar, dan ternyata mereka nggak pelit ilmu untuk sharing. Makanya Rio banyak banget sharing sama orang-orang di belakang layar gitu. Terus kenapa Rio suka sekali mereview produk-produk teman-teman? Jadi gini, ketika kita terjun di dalam suatu bidang atau dimanapun itu ya kita berada, sebisa mungkin kita memberi kebermanfaatan untuk orang-orang gitu ya. Nah, Rio mikir apa sih yang bisa Rio kasih gitu kan sama teman-teman semuanya. Selain kita sesama henna artist memang harus belajar, ternyata di sisi lain ada juga penjual produk-produk henna yang mungkin butuh support, butuh semangat untuk mereka agar tetap bisa berjualan, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kita selaku henna artist. Gitu. Makanya Rio berkomitmen pada diri sendiri, teman-teman yang memang punya produk henna yang mau dibantu review, ayo Rio bantu review gitu. Selama memang Rio ada waktu,
Rio bisa sambil live atau Rio bisa bikin video tutorial aja. Yang penting bisa membantu mengenalkan produk-produk henna ke teman-teman yang lainnya. Karena teman-teman yang lain juga pasti pada mencari dong produk-produk yang cocok tuh. Siapa sih, brand apa sih yang cocok buat mereka. Nah, makanya Rio membantu untuk mengenalkan brand-brandnya itu. Karena ternyata di luar sana banyak banget kan brand-brand yang bermunculan. Kemudian teman-teman juga misalkan yang punya store henna baru juga bikin brand sendiri gitu kan, yang tadinya mungkin jualin punya orang juga akhirnya punya brand sendiri, nyoba-nyoba ngeracik juga. Nah itu yang perlu disupport gitu. Jadi sama-sama mensupport yang jualan dan mensupport teman-teman yang lain yang belum ketemu jodoh henaknya biar dia ketemu yang nyaman gitu. Iya benar. Ya, Karena nyaman. ada yang susah-susah, gampang juga, yang cocok-cocokan juga kan sama produk henna. Ya, betul gitu. Jadi benar-benar di reviewnya ya sejujur-jujurnya aja. Misalkan Rio nge-review, aduh Rio kurang nyaman nih sama konnya, ya udah Rio recon aja gitu, tanpa mengurangi kualitas dari produknya, tanpa menjatuhkan kualitasnya, karena itu kan kenyamanan kan. Jadi Rio review sejujurnya aja. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang kirim produk untuk direview, Rio selalu langsung japri, kakak ini kayaknya kalau buat Rio kurang nyaman di apanya, atau mungkin kakak kayaknya warnanya kurang tahan deh gitu, atau mungkin teksturnya seperti apa. Itu benar-benar Rio japriin, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk ngasih tahu kalau di Rio kurang nyaman gitu, seperti ini. Mungkin teman-teman nyaman tapi kalau buat Rio kurang nyaman gitu. Jadi kan ini kan mewakili suara konsumen juga. Kan beda-beda orang, kan beda ini ya, beda seleranya. Kadang ada yang kayak wet henna contohnya, ada yang lebih suka yang cair, ada yang sukanya yang creamy kayak gitu. Kayak kayak marun juga gitu, ada yang sukanya agak kentelan dikit, ada yang agak ini gitu kan, beda-beda teksturnya. Betul gitu. Jadi ya itulah seperti itu. Jadi yang bisa Rio kasih buat teman-teman ya Rio maksimalkan gitu. Selama memang Rio dikasih kesempatan untuk review, ya Rio akan review gitu. Selama memang ada waktu Rio akan garap gitu. Ada beberapa produk misalkan yang belum digarap ya karena memang Rio tujuannya hanya membantu review, nggak mau ditarget juga, kak kok produk aku belum direview sih, nggak mau kayak gitu. Jadi segimana mengalirnya aja gitu. Karena kan bukan kayak orang yang emang khusus di endorse gitu nggak sih? Iya benar. Terus selama emang Rio pakai produknya, mau itu tinggal 1 kon, mau tinggal setengah kon, kalau Rio gambarnya pakai yang itu ya Rio tag orang yang punya produknya. Gitu. Karena Rio ngerasa yang Rio pakai bukan produk Rio, tapi produknya teman itu. Gitu. Bener. Kang, ada ini nih dari Unitantri, katanya penasaran pengaplikasian glitter di face painting tuh gimana katanya gitu. Oh bentar ya, aku pakai glitter. Penasaran Unitantri sama glitter di face painting Ya. gimana? Sebenarnya lebih enak kalau pakai glitter yang henna ya, dia lebih halus kan ya. Oke. Kalau glitter henna. Ini ya. Oh ini masih basah ya. Kayak gini aja sih kak. Di tap-tap ya? Tap-tap aja kak. Tuh. Tinggal kita nyari yang kilonya yang gede. Kalau di muka tuh yang gede, yang kilonya biar kelihatan gitu. Tinggal tap-tap aja kayak gini kak. Pakai glitter nggak mesti dikasih lem dulu ya Kang? Enggak usah. Ya, kan udah nempel ke ini, ke kulitnya sendiri kan. Terus dia nyatu ke pori-pori dari gambarnya. Kamera Kang Rio mati ya? Kok kameranya tiba-tiba mati? Ada yang mencet nih, jangan-jangan. Jangan dong, horor. Horor ya. Kayak gitu aja kak. Jadi nggak di pojok-pojokannya aja. Oh, di tap-tap aja. Itu ya Uni. Tap-tap aja kak. Rasa penasaran. Yang bagus, yang kilonya bagus. Pokoknya Rio mah ini mah berkaryanya dengan alat yang ada aja, seadanya lah gitu. Yang penting bisa belajar. Bener. Biar nggak terbatasi juga kan. Alatnya Betul. nggak ada, mau belajar. Pokoknya yang ada aja gitu. Betul. Keren sih. Seru kayaknya, menarik. Coba lihat Kak, dideketin kameranya katanya. Oh, yang glitter tadi ya?
Kalau pakai mata langsung kelihatan. Kalau di kamera kurang kelihatan. Kira-kira susah mana atau seru yang mana nih menentukan desain henna atau face painting? Susah face painting. Susah Bener, face painting. ngeliat doang udah riweuh sendiri akunya. Susah banget belum face painting itu susah. Apalagi kalau Bawa arahnya. Pakai mata batin liatnya kata Kak Yaya. Oh my god. gitu. Seperti itu ya kakak nih penampakan detailnya. Nah makanya yang putihnya itu dia harus jelas karena dia dari jauh kelihatan kan. Jadi kalau dekat ya benar-benar jelas dan itu pigmented banget warna putihnya. Berarti emang harus yang pigmented. Ya hanya benar-benar harus nyari yang creamy dan pigmented gitu. Terima kasih kayaknya. Ini simpel aja ya. Banget dalam kurung desainnya. Kenapa desainnya di dalam kurung? Dalam kurung gimana? Ini. Kak Yaya. Cantik banget desainnya katanya. Oh iya. Senyum banget. Biar makin Kayaknya yang tahu maksudnya apa nih. Oke. Sip. Udah ya, tuh udah kelihatan. Asik. Nah, kelihatan ya merah kuning hijaunya kan, merah kuning hijaunya. Seperti itu ya teman-teman. Masukin dulu kan. Seperti itu dulu ganti baju sekarang. Oke, seperti itu teman-teman. masih ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada kita tutup ya. Jadi buka aja. Yang mikrofon, oh, sinyal kayaknya ya. Oke. Tes halo. Oke, kakak. Untuk penampakan modelnya mungkin sampai di sini aja karena harus kerja ya. Bentar lagi nih udah siap-siap tuh. Ya. Tuh colorful nggak tuh? Tanam. Oke. Ya. Barangkali ada terakhir pertanyaan yang mau disampaikan dari teman-teman, silakan. Masih kasih waktu ya 4 menit lah. Ya. Foto sama modelnya Bang Rio. Oh gimana ya cara? Oh, jauh itu. Bentar Gini ya. Gini ya. Oke. Betul. Foto bareng guys. Kameranya dihidupkan ya. Yo, kameranya dihidupkan. Asik. Kita mau foto bareng. Nanti Cikgu Siska yang motoin. Sesi foto. Cikgu. Ya sebelum ditutup ya. Sekali lagi ya Bang ucapin makasih banyak buat Kak Siska dan juga buat tim dari Syahena yang sudah memberikan kesempatan dan juga tantangan buat Rio untuk hadir di workshop art ini. Juga makasih buat Kak Tiara yang udah membantu menjadi moderator hari ini. Tentunya semoga sehat selalu Kak Tiara. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabung ya siang hari. Aku juga makasih buat teman-teman hari ini. Semoga ilmu yang dikasih sama Kang Rio bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Lebih dan kurang mohon maaf ya teman-teman apabila ada kata, ada sikap yang nggak ngenakin gitu. Mohon dimaafkan dan dimaklumi karena manusia tempatnya salah dan hilaf ya kan Kang. Iya betul, sama-sama semuanya. Semangat belajar ya, jangan lupa dipraktekin ya, spendingnya. Makasih juga Kang Rio ilmunya nih, Masya Allah sekali. Dapat ilmu baru lagi hari ini. Oke, kita mau foto ya. Yuk, kita foto dulu. Boleh di-on-kan dulu kameranya semuanya teman-teman. Biar Rio bisa lihat wajah teman-teman semua. Guys, Siap-siap ya semuanya, kameranya dihidupin. 1, 2, 3, cheese. Oke, udah selesai. Silakan ditutup Tiara.
ini teman-teman, sampai jumpa di sesi kedua nanti jam 12.45. Nanti linknya beda lagi ya, nanti join lagi. Hari ini, pagi ini boleh live dulu dari Zoom meeting yang ini, nanti kita join lagi, link baru lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kak Tiara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Karyo.